Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang cukup hangat dibicarakan yang berkaitan dengan PPHP dan PJPHP. Seperti kita ketahui bersama, tugas PPHP dan PJPHP tidak lagi memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Tapi berdasarkan ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018, tugasnya adalah untuk melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. Nah, apa yang disebut dengan administrasi hasil pekerjaan? Kalau kita melihat di Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018, jelas disebutkan bahwa yang disebut dengan administrasi hasil pekerjaan itu adalah dokumen pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima. Jadi tugas PPHP dan PJPHP tidak hanya sekedar memeriksa dokumen-dokumen dalam proses pelaksanaan pekerjaan, bukan. Tapi PPHP dan PJPHP memeriksa sejak dokumen awal, yaitu dokumen di perencanaan. Seperti kita ketahui bersama, tahapan pengadaan barang dan jasa terdiri atas 3 tahap dalam Perpres 16 tahun 2018. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Yang kedua adalah tahapan untuk pemilihan, yang kedua adalah tahapan persiapan, dan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Nah, untuk tahapan perencanaan dimulai daripada identifikasi kebutuhan. Dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan tentu saja dibutuhkan dokumen-dokumen. Dokumen apa yang dibutuhkan untuk identifikasi kebutuhan? Yang kedua, setelah identifikasi kebutuhan juga ada yang namanya cara pengadaan. Di mana cara pengadaan ini ditetapkan atau diuraikan? Kemudian juga dibutuhkan yang namanya spesifikasi teknis atau KHK dalam tahap perencanaan. Dan yang terakhir adalah RAB, rencana anggaran dan biaya. Kemudian seluruh perencanaan ini dituangkan ke dalam yang disebut dengan RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Tahapan ini harus ada pembuktian dari isi dokumen. Inilah tugas yang diperiksa oleh PPHP dan PJPHP. Jadi bukan hanya sekedar memeriksa kontrak. Yang kedua, pada tahapan proses untuk persiapan, kalau dia melalui penyedia, persiapan melalui penyedia, masuk kepada tahapan penetapan. Apa yang ditetapkan? Penetapan HPS, penetapan rancangan kontrak, penetapan spesifikasi teknis. Ini juga itu harus ada dokumen penetapannya dong. Dokumen inilah yang dicek oleh PPHP dan PJPHP, ada atau tidak adanya. Kemudian, berikutnya tahapan proses pelaksanaan. Tahapan proses pelaksanaan ada 2. Kalau melalui penyedia. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilihan, dan yang kedua adalah pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pemilihan, dokumen dari PPK yang dalam proses untuk perencanaan dan persiapan tadi diserahkan kepada UKPBJ, kemudian diproses oleh Pokja pemilihan. Tentu saja harus ada proses kaji ulang dong. Proses kaji ulang ini lagi-lagi mengeluarkan suatu dokumen, berita acara kaji ulang, kemudian undangan-undangan rapat, dituangkan dalam bentuk dokumen tender atau dokumen seleksi, dokumennya ada atau tidak ada, ini juga yang dicek oleh PPHP maupun PJPHP. Nah, setelah selesai, tentu saja ada penetapan, kemudian ada SPPBJ, kemudian ada dokumen kontrak. Begitu pelaksanaan pekerjaan, kontraknya tidak berdiri sendiri. Apakah kontraknya ada adendum? Apakah pelaksanaannya ini ada perubahan-perubahan? Kemudian, apakah pada saat selesai pekerjaan ada serah terima? Ini diperiksa oleh PPHP dan PJPHP. Kemudian lagi, apakah PPHP dan PJPHP itu bekerja sebelum pembayaran atau setelah pembayaran? Ini paling banyak ditanyakan. Kita kembali saja ke pasal 58. Di pasal 58 jelas disebutkan bahwa PPHP bekerja setelah PPK hendak menyerahkan kepada PA. Hendak menyerahkan kepada PA. Menyerahkan apa? Menyerahkan hasil pekerjaan. Saya tanya kembali, apabila PPK menyerahkan kepada PA itu diserahkan sebelum pembayaran atau setelah pembayaran? It's simple, sangat sederhana. Nah, kalau gitu apa dong yang diperiksa? Bagaimana kalau dalam proses pembayaran ada dokumen-dokumen yang kurang? Mari kita lihat dalam proses pencairan anggaran, dokumen apa yang diminta? Apakah pencairan anggaran meminta dokumen ROP? Apakah pencairan anggaran meminta dokumen KAK, dokumen identifikasi kebutuhan, meminta dokumen tender? Kan tidak. Proses pencairan anggaran yang diminta adalah kontrak. Yang diminta adalah dokumen diserah terima, tagihan, kwitansi. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi kembali lagi, bedakan antara proses pencairan anggaran dengan proses pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan. PPHP dan PJPHP
tidak berkaitan langsung terhadap proses pembayaran pekerjaan. Jadi jangan dikaitkan dua hal ini, dua hal yang sama sekali berbeda. Nah, tapi satu hal harus diingat, PPHP dan PJPHP baru dapat bekerja secara maksimal apabila SOP pengadaan barang dan jasa yang mulai dari perencanaan sampai serah terima itu sudah ada. Apa kaitan dengan SOP? Kembali lagi, setiap tahapan pengadaan itu ada alurnya. Setiap tahapan pengadaan ada output dokumen yang harus dihasilkan, dan ini dituangkan dalam bentuk SOP. Di SOP inilah terlihat, untuk perencanaan dokumen ini yang dihasilkan, untuk proses persiapan dokumen ini yang dihasilkan. Dokumen ini dibuat dalam bentuk list, daftar, yang nantinya akan diperiksa oleh PPHP dan PJPHP dalam bentuk checklist. Apabila selesai, berarti PJPHP mengatakan, menuangkan dalam berita acara hasil evaluasi administrasi pekerjaan bahwa dokumen ini sudah lengkap. Bagaimana kalau kurang? Kembali lagi, PPHP dan PJPHP ini tidak berdiri sendiri. Dia melaksanakan tugas berdasarkan perintah PA. Jadi PJPHP dan PPHP menyampaikan kepada PA, lapor PA, dokumen ini kurang. Mohon, saya tidak bisa meluluskan dulu. PA, karena dia adalah bagian orang paling di atas, paling tertinggi, memerintahkan stafnya, memerintahkan PPK, oke, lengkapi dulu dokumen administrasinya. Loh, bagaimana dengan pembayaran? Itu sisi lain yang berbeda. Sehingga filosofi utama PJPHP dan PPHP adalah untuk tertib administrasi sebelum pencatatan aset di dalam aset pemerintah daerah maupun yang aset negara. Semoga materi ini dapat memperjelas apa peranan PPHP atau apa yang disebut dengan evaluasi administrasi dalam proses pengadaan barang atau jasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.